Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Faqala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Kemudian surat Qaf surat ke-50 ayat yang ke-19. Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mengisi kajian kita pada hari ini, maka saya akan sampaikan satu potong ayat yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kemudian surat Qaf ayat yang ke-19, di mana surat Al-Ankabut ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Saking pentingnya mengingat sebuah kematian, ayat yang senada, bunyi ayat yang sama dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam tiga buah surat. Yang pertama surat Al-Ankabut sebagaimana yang telah kita bacakan. Kemudian yang kedua surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian surat Ali Imran ayat 185 yang isinya sama, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Berarti mengingat kematian itu penting bagi kita. Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, siapapun kita, dimanapun kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, petanikah, pedagangkah, pengusahakah, jenderalkah, polisikah, gurukah, siapapun kita, dan umat apapun kita, apapun agama dan keyakinan yang kita yakini, apapun akidah yang kita yakini, seluruh kita akan melalui 4 hal. Apa yang pertama? Pertama akan kita lalui dan kita rasakan sebelum terjadi kematian, yaitu sakaratul maut. Yang kedua alam kubur. Yang ketiga padang mahsyar. Dan yang keempat adalah surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat akhir ashabul yamin, ashabul shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu sakaratul maut. Siapapun kita, apapun agama kita, dimanapun kita berada, dan apapun profesi yang kita lakoni, atas nama manusia, atas nama hamba Allah, atas nama makhluk Allah, pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datangnya sakaratul maut itu benar adanya. Artinya apa? Pasti akan kita lewati. Sakaratul maut itu apa? Terdiri dari 2 buah kosakata. Yang pertama sakarat, yang kedua maut. Sakarat artinya mabuk, maut artinya mati. Sakaratul maut
artinya orang yang mabuk menjelang kematiannya. Artinya apa? Ada yang berakhir dengan cara yang baik, husnul khotimah. Ada yang berakhir dengan cara yang tidak baik, su'ul khotimah. Dan orang yang beriman serta berakal pasti menginginkan akhir dari kehidupannya menjelang kematiannya berakhir dengan husnul khotimah. Kenapa? Karena itu merupakan permintaan kita setiap selesai sholat, merupakan keinginan seluruh umat manusia yang beriman akhir dari kehidupannya ini berakhir dengan cara yang baik atau husnul khotimah. Nah, sehingga ada sebuah doa yang mesti kita baca. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirilah kehidupanku dalam keadaan Islam, akhirilah kehidupanku dalam keadaan beriman, dan akhirilah kehidupanku dalam keadaan husnul khotimah. Tapi untuk mendapatkan status yang seperti itu susah. Jangankan orang yang tidak berdoa, orang yang berdoa saja susah untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena ada hadis yang membatasi matal insan ala ma'asya. Matinya manusia tergantung dengan kebiasaannya. Jadi apa yang kita biasakan ketika hidup akan kita temui sebelum kematian. Maka supaya kematian kita ini berakhir dengan cara yang baik, mari kita biasakan kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut dengan amal soleh. Kita hilangkan, kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena gambaran kehidupan seseorang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sakaratul maut. Ada yang diperlihatkan ketika main judi, ada yang mati sedang membaca Quran, ada yang wafat sedang membaca Al-Quran, ada yang mati ketika sujud, ada yang mati sedang mabuk, ada yang mati di masjid, ada yang mati di kamar hotel, ada yang mati di saat beribadah, dan ada yang mati di saat melakukan maksiat. Maka matal insan ala ma'asya, matinya manusia itu tergantung dengan kebiasaannya. Nah, mari kita budayakan kebiasaan yang baik-baik. Apa itu? Kebiasaan yang paling baik itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Atau kita tambah dengan kalimat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang seperti ini merupakan kalimat tanaman-tanaman surga. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, supaya kehidupan kita ini berakhir dengan cara yang baik, mari kita biasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita biasakan ibadah perbanyak, Al-Quran khatamkan minimal 1 kali, bersedekah diperbanyak, sholat malam kita tambah, masuk malam-malam yang terakhir, i'tikaf kita tingkatkan, dan segala macamnya. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, sampai di sini kajian kita tentang sakaratul maut. Mudah-mudahan besok akan kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.